Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum analisa kuantitatif asam asetat. Sebelum menjelaskan materi praktikum analisa kuantitatif asam asetat, perkenalkan nama saya Friska Cynthia Hertanti, NIM 4412220, semester 3, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Tujuan dari praktikum kuantitatif asam asetat yaitu menetapkan jumlah asam atau basa yang secara kimiawi tepat ekivalen dengan jumlah basa atau asam yang ada dan menentukan kadar asam asetat CH3COOH secara alkalimetri. Dari analisa kuantitatif asam asetat adalah titrasi terhadap asam bebas atau larutan garam yang berasal dari basa lemah dengan larutan standar basa. Prinsip dasar dari titrasi alkalimetri adalah reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara pemberi proton asam dengan pemberi proton basa. Landasan teori analisa kuantitatif asam asetat. Alkalimetri adalah pengukuran konsentrasi basa dengan menggunakan larutan baku asam. Asam asetat atau asam cuka adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma pada makanan. Asam cuka memiliki rumus kimia yaitu CH3COOH. Asam asetat murni atau asam asetat glasial adalah cairan higroskopis tak berwarna. Natrium hidroksida atau NaOH juga dikenal sebagai soda kaustik alkali, adalah dasar logam akaustik natrium hidroksida didominasi ion, mengandung kation natrium hidroksida dan anion hidroksida. Natrium hidroksida membuat dasar yang kuat yang bereaksi dengan asam membentuk air dan garam yang sesuai. Penentuan kadar asam asetat dapat ditentukan dengan menggunakan metode titrasi netralisasi dengan menggunakan indikator. Fungsi indikator di sini untuk mengetahui titik akhir titrasi. Jika indikator yang digunakan tepat, maka indikator tersebut akan berubah warnanya pada titik akhir titrasi. Pemilihan indikator yang tepat merupakan syarat utama saat titrasi. Jika indikator yang digunakan berubah warna pada saat titik ekivalen, maka titik akhir titrasi akan sama dengan titik ekivalen. Akan tetapi, jika perubahan warna indikator terletak pada pH di mana zat penitrasi sedikit berlebih, maka titik akhir titrasi berbeda dengan titik ekivalen. Indikator yang lebih dianjurkan yaitu fenolphthalein atau PP, karena memberikan perubahan warna yang lebih jelas yaitu warna merah muda dari yang tidak berwarna. pH-nya 8,2 sampai 10,0. Alat-alat yang digunakan pada saat analisa kuantitatif asam asetat terdiri dari buret, statif, 2 buah Erlenmeyer, beker gelas, pipet volume, plug, atau pushbor. Bahan-bahan yang digunakan pada saat analisa kuantitatif asam asetat terdiri dari aquades, asam oksalat 0,1N, asam asetat, NaOH 0,1N, indikator PP. Prosedur standarisasi NaOH. Siapkan alat dan bahan, pipet 10 ml larutan asam oksalat, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Sebelum dipakai, buret dicuci atau dibilas terlebih dahulu dengan menggunakan aquades sampai bersih. Isi buret dengan larutan NaOH hingga tanda 0. Tambahkan 2-3 tetes indikator fenolphthalein pada Erlenmeyer yang berisi 10 ml larutan asam oksalat, kemudian homogenkan. Lakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda atau pink. Selanjutnya, setelah titrasi, lakukan perhitungan. Titrasi sampel. Siapkan alat dan bahan, isi buret dengan menggunakan larutan NaOH hingga tanda 0, masukkan 10 ml asam asetat ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 2-3 tetes indikator fenolphthalein atau PP pada Erlenmeyer yang berisi 10 ml asam asetat, lalu homogenkan. Lakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda atau pink. Selanjutnya, lakukan perhitungan. Langkah pertama, menghitung standarisasi NaOH. NaOH sama dengan asam oksalat menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. V1 diketahui 11,
N1 belum diketahui, V2 yang diketahui 10, N2 yang diketahui 0,1. Langsung dimasukkan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2. 11 dikali N1 sama dengan 10 dikali 0,1. N1 sama dengan 1 dibagi 10, N1 sama dengan 0,0909 N. Jadi normalitasnya yaitu 0,0909 N. Langkah kedua, menghitung titrasi sampel asam asetat. NaOH sama dengan asam asetat. V1 yang diketahui 10,5, N1 yang diketahui 0,0909, V2 yang diketahui 10, N2 belum diketahui. Kemudian dimasukkan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 kali N2. 10,5 dikali 0,0909 sama dengan 10 dikali N2. 0,95445 sama dengan 10 dikali N2. N2 sama dengan 0,95445 dibagi 10, N2 sama dengan 0,0954 N. Perhitungan molaritas, persen, dan ppm. Molaritas yaitu menggunakan rumus normalitas dibagi valensi sama dengan 0,0954 dibagi 1 sama dengan 0,0954 molaritas. Selanjutnya persen. Menggunakan rumus volume titrasi dikali normalitas dikali berat ekuivalen dikali 100% dibagi milisampel sama dengan 10,5 dikali 0,0909 dikali 60 dikali 100% dibagi 10 mili sama dengan 5,72%. Selanjutnya menghitung ppm. ppm dihitung menggunakan rumus volume titrasi dikali normalitas dikali berat ekuivalen dibagi liter sampel sama dengan 10,5 dikali 0,0909 dikali 60 dibagi 0,01 sama dengan 5726,7 ppm. Hasil analisa kuantitatif asam asetat sebelum dititrasi tidak berwarna, setelah dititrasi asam oksalat berubah menjadi merah muda, dan asam asetat setelah dititrasi berubah warna menjadi merah muda. Kesimpulan pada uji kuantitatif pembuatan asam asetat terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda dan diperoleh hasil standarisasi NaOH 0,0909 normalitas, titrasi asam asetat 0,0954 normalitas, molaritas 0,0954 molaritas, persen 5,72%, ppm 5726,7 ppm. Pembahasan pada uji kuantitatif ini dapat diketahui bahwa terjadi reaksi asam basa antara larutan baku primer, asam oksalat sebagai asam lemah, dan asam asetat juga sebagai asam lemah. Sedangkan larutan baku sekunder NaOH sebagai larutan basa kuat. Pada pembuatan larutan standar natrium hidroksida, indikator PP digunakan dalam percobaan ini karena indikator PP tidak berwarna dengan pH antara 8,3 sampai 10,0 akan mempermudah untuk mengetahui bahwa dalam proses sudah mencapai titik ekuivalen. Sekian penjelasan yang saya sampaikan.